Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan sehingga kami dari kelompok 2 dapat mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada kesempatan kali ini. Salawat beserta salam tak lupa kita kirimkan kepada sang revolusioner sejati kita, suri teladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, pengantar ilmu komunikasi pada bab 2, yaitu ruang lingkup, pengertian, dan unsur-unsur komunikasi itu sendiri. Saya ingin menjelaskan mengenai tujuan instruksional pada kesempatan kali ini. Yang pertama, mahasiswa dapat mengerti mengenai pengertian komunikasi itu sendiri. Yang kedua, mahasiswa dapat memahami tujuan komunikasi. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengerti prinsip-prinsip komunikasi. Yang kelima, mahasiswa dapat mengerti elemen komunikasi. Yang keenam, mahasiswa dapat mengerti proses komunikasi. Yang ketujuh, mahasiswa dapat mengerti jenis-jenis komunikasi. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat memahami faktor yang mempengaruhi komunikasi. Sebelum saya menjelaskan mengenai materi yang inti pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan dulu mengenai definisi komunikasi itu sendiri. Bahwasanya komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Dan adapun tujuan komunikasi itu sendiri adalah yang pertama, agar komunikator dimengerti komunikan. Tujuan komunikasi yang pertama ini adalah untuk memastikan informasi atau pesan dari komunikator dapat dimengerti oleh orang lain atau komunikan. Karena itu, komunikator harus menyampaikan pesan utama sejelas mungkin kepada komunikan. Yang kedua, agar dapat mengenal orang lain. Tujuan komunikasi yang selanjutnya ini adalah agar dapat mengenal orang lain. Dengan adanya interaksi satu sama lain, kemampuan mendengar, membaca, mengartikan pesan orang lain dengan baik merupakan hal penting dalam aktivitas komunikasi. Dan yang ketiga adalah agar dapat diterima oleh orang lain. Tujuan komunikasi juga dimaksudkan agar pendapat kamu diterima oleh orang lain. Komunikasi secara persuasif seringkali dilakukan untuk menyampaikan gagasan atau ide seseorang pada orang lain. Tujuannya itu adalah agar ide dan gagasan kita diterima. Dan selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai komunikasi insani atau biasa disebut dengan komunikasi antar manusia. Human communication atau biasa disebut dengan komunikasi antar manusia itu merupakan suatu bentuk komunikasi yang dilakukan menjadi kajian ilmu sosial atau kemasyarakatan. Dan adapun contoh-contohnya itu yang pertama adalah seorang caleg berkampanye di depan massa sehingga mampu menarik para pendukung. Yang kedua, bagaimana seorang anggota masyarakat memberikan pendapatnya dan menerima pendapat orang lain. Dan yang terakhir adalah seorang mahasiswa duduk membaca buku atau mendengarkan radio. Dan selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai prinsip berkomunikasi. Nah, kesamaan dalam berkomunikasi dapat diibaratkan dua buah lingkaran yang ditindihkan satu sama lain. Daerah yang ditindihkan itu disebut kerangka pengalaman yang menunjukkan adanya persamaan A dan B dalam hal tertentu, atau biasa misalnya bahasa verba yang digunakan atau bahasa sehari-hari. Contohnya dapat kita lihat pada gambar yang saya paparkan di PowerPoint. Dan adapun prinsip berkomunikasi itu yang pertama, komunikasi hanya bisa terjadi bila terdapat pertukaran pengalaman yang sama antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses komunikasi. Yang kedua, jika daerah tumpang tindih menyebar menutupi lingkaran A dan B menuju terbentuknya satu lingkaran yang sama, semakin besar kemungkinannya tercipta suatu proses komunikasi yang mengena atau komunikasi yang efektif. Dan yang ketiga, tetapi kalau daerah tumpang tindih ini makin mengecil dan menjauh, sentuhan kedua lingkaran atau cenderung mengisolasi lingkaran masing-masing, komunikasi yang terjadi sangat terbatas. Bahkan kemungkinannya gagal dalam menciptakan suatu proses yang efektif atau suatu proses berkomunikasi yang efektif. Dan poin yang keempat adalah kedua lingkaran ini tidak akan bisa saling menutupi secara penuh atau 100%.
Karena dalam konteks komunikasi antar manusia atau human communication itu tidak pernah ada manusia di dunia ini yang memiliki karakter, perilaku, dan sifat-sifat yang persis sama sekalipun kedua manusia itu dilahirkan secara kembar. Oke, saya lanjutkan ke unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur atau komponen komunikasi terdiri dari sumber, pesan, media, penerima, dan efek. Di antara kelima unsur atau komponen elemen di atas, terdapat beberapa pandangan bahwa terjadinya atau faktor yang mendukung komunikasi ada yang menambahkan umpan balik dan lingkungan selain kelima dasar di atas. Ahli filsafat Yunani kuno Aristoteles dalam bukunya Rhetorica menyatakan bahwa suatu proses komunikasi memerlukan 3 unsur pendukung, yaitu 1. Siapa yang berbicara, 2. Apa yang dibicarakan, dan 3. Siapa yang mendengarkan. Pandangan ini lebih dinilai oleh sebagian pakar komunikasi, lebih tepatnya untuk mendukung suatu proses komunikasi publik dalam bentuk pidato atau retorika. Hal ini bisa dimengerti karena pada zaman Aristoteles, retorika menjadi bentuk komunikasi yang sangat populer bagi masyarakat Yunani. Claude Shannon dan Warren 1949, 2 orang insinyur listrik, menyatakan bahwa terjadinya proses komunikasi memerlukan 5 unsur yang mendukung, yakni 1. Pengirim, 2. Transmitter, 3. Signal, 4. Penerima, dan yang terakhir tujuan. Kesimpulan ini didasarkan oleh hasil studi yang mereka lakukan mengenai pengiriman pesan melalui radio dan telepon. Akan tetapi, Miller-Dakery mencoba menerapkan dalam proses komunikasi antar manusia. Pada tahun 1960, David K. Berio membuat formula yang dikenal dengan SMCR, yakni pengirim atau short message atau pesan, channel atau saluran, dan receiver atau penerima. Charles Osgood, Gerald Miller, dan Melvin L. DeFleur menambahkan unsur efek dan umpan balik sebagai pelengkap dalam membangun pada proses komunikasi antar pribadi atau personal dalam komunikasi massa. Pandangan terakhir adalah munculnya pandangan dari Joseph De Vito dan Erika Fora yang menilai faktor lingkungan merupakan unsur-unsur yang tidak kalah pentingnya dalam mendukung terjadinya proses komunikasi. Selanjutnya, adapun sumber, yaitu semua peristiwa komunikasi akan melibatkan sumber sebagai pembuat atau pengirim informasi. Dalam komunikasi antar manusia, sumber juga bisa terdiri dari 1 orang, tetapi bisa juga dalam bentuk kelompok. Misalnya, partai organisasi atau lembaga, sumber sering disebut pengirim komunikator. Selanjutnya, media. Media yang dimaksud di sini adalah alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. Saluran komunikasi seperti telepon, surat, telegram yang digunakan sebagai media komunikasi antar pribadi dan lain-lain. Media dalam komunikasi ada 2 macam, yakni media cetak dan media elektronik. Media cetak seperti surat kabar, majalah, buku, brosur, poster, spanduk, dan sebagainya. Sementara itu, media elektronik antara lain radio, film, TV, komputer, dan sebagainya. Lanjut ke efek. Pengaruh atau efek adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima pesan. Pengaruh ini bisa terjadi pada pengetahuan, sikap, tingkah laku seseorang. Oleh karena itu, pengaruh juga bisa diartikan perubahan atau penguatan keyakinan pada pengetahuan. Sikap dan tindakan seseorang sebagai penerima pesan. Lanjutnya yaitu tanggapan balik. Ada yang beranggapan bahwa umpan balik kepada pengaruh berasal dari penerima. Akan tetapi sebenarnya umpan balik bisa berasal dari unsur seperti pesan dan media. Meski pesan belum sampai pada penerima, contohnya sebuah konsep surat yang memerlukan perubahan sebelum dikirim, atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan itu mengalami gangguan sebelum sampai ke tujuan.
Hal-hal seperti ini menjadi tanggapan balik yang diterima oleh sumber. Selanjutnya pesan. Pesan yang dimaksud di sini dalam proses komunikasi adalah suatu yang disampaikan pengirim kepada penerima. Pesan dapat disampaikan dengan cara tatap muka atau melalui media komunikasi. Isinya berupa ilmu pengetahuan, hiburan, informasi, nasihat, atau propaganda. Selanjutnya yakni penerima. Penerima adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirimkan oleh sumber. Penerima bisa terdiri dari satu orang atau lebih dalam bentuk kelompok, partai, atau negara. Penerima bisa disebut dengan berbagai macam istilah, halayak sasaran komunikan. Dalam proses komunikasi, telah dipahami bahwa keberadaan penerima adalah akibat karena adanya sumber, pesan, atau saluran. Selanjutnya yaitu lingkungan atau situasi. Lingkungan atau situasi ialah faktor-faktor tertentu yang dapat mempengaruhi jalannya komunikasi. Faktor ini dapat digolongkan atas 4 macam, yakni lingkungan fisik, lingkungan sosial budaya, lingkungan psikologi, dan dimensi waktu. Jadi, setiap unsur memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun proses komunikasi. Bahkan ketujuh unsur ini saling bergantung satu sama lain. Artinya, tanpa keikutsertaan satu unsur akan memberi pengaruh pada jalannya komunikasi. Mungkin cukup sekian video presentasi dari kelompok saya, yakni kelompok 2. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat malam.